Halo guys, kembali lagi di Otomix Channel. Di awal tahun baru ini, kita akan membahas salah satu motor Kawasaki dari Otomix Channel yang berkapasitas 250 cc, yaitu Ninja 250 Fi produksi tahun 2012. Saksikan ya. Ya guys, memang sesuai dengan judul, kali ini saya akan mereview sebuah motor Kawasaki Ninja 250 Fi tahun 2012, keluaran pertama, dan motor ini masih CBU dari Thailand. Jadi Ninja ini tahun 2012 saya beli memang tidak untuk saya pakai, waktu itu memang rencananya saya beli untuk koleksi saja. Jadi Ninja ini kilometernya hanya 500, bahkan di bawah 500. Nanti saya akan tunjukkan fotonya di sini. Dan bagi para teman-teman yang mengikuti Ninja versi ini, kalian pasti akan tahu bahwa di tahun 2012 atau keluaran pertama, Ninja ini hanya mengeluarkan warna polos saja. Tapi menurut saya kurang rame atau kurang bagus, sehingga saya menambahkan aksen menggunakan strapping versi 2016. Ninja 250 Fi dari tahun 2012 sampai sekitar tahun 2015 itu masih CBU atau didatangkan dari Thailand. Tapi mulai tahun 2016 PT KMI mulai mendatangkan part-partnya terpisah atau kita sebut saja biasanya CKD, sehingga motor Ninja 250 sejak tahun 2016 sudah mulai dirakit di Indonesia. Tapi tidak ada perbedaan sama sekali dari segi bentuk, desain maupun ukuran. Ninja model ini terdapat dua varian tipe pengereman, ada yang standar dan tipe ABS. Tipe ABS tersebut dimulai sejak kira-kira tahun 2013, dan di tahun 2016 dan tahun 2017 PT KMI mengeluarkan Ninja versi ini dengan sebutan LTD, atau ada terdapat embel-embel kata LTD, artinya limited edition. Jadi tiap produk pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak memungkiri kalau Ninja 250 Fi juga memiliki kekurangan dan kelebihan tersebut. Kita akan membahas satu persatu kelebihan dan kekurangan menurut versi saya. Jadi kekurangan Ninja ini menurut saya itu seharusnya shock depan bisa dikasihkan upside down atau diameter teleskopik lebih besar, karena bodi gambut ini itu masih kurang gagah dengan tampilan shock seperti ini yang masih menggunakan diameter 37 mm. Dan kekurangannya, shock Ninja 250 Fi ini sering sekali rembes di bagian sealnya. Lalu kekurangan berikutnya, motor ini saat dicuci itu headlampnya selalu berkabut. Padahal saya tidak pernah membuka atau memvariasi motor ini. Saya tidak tahu nih apakah Ninja saya saja atau mungkin teman-teman juga merasakan. Jika teman-teman merasakan, kita bahas di kolom komentar, kita cari solusinya coba. Terus kekurangan lagi, Ninja versi ini memiliki selebor yang pendek, jadi sehingga saat musim hujan itu bagian pemunceng merasa kasihan karena airnya akan muncrat. Dan kekurangan berikutnya menurut saya itu, kita tahulah part-part dari Kawasaki itu pasti relatif mahal, dan untuk versi Ninja ini untuk di kota saya itu kalau kita belanja partnya susah sekali. Kita harus inden, kita harus tunggu dengan waktu yang cukup lama. Nah, hal tersebut menurut saya merupakan kekurangan juga. Nanti kita sudah membahas kekurangannya. Sekarang kita akan membahas 8 kelebihan dari motor Ninja 250 Fi ini. Jadi kelebihan motor ini memiliki kapasitas tangki 17 liter. Jadi kalau kita bepergian jauh itu masih aman, tidak usah sering-sering mampir ke pom bensin. Lalu berikutnya, kelebihan motor ini adalah memiliki handling nyaman. Kebetulan motor ini masih standar, jadi saya masih bisa merasakan posisi handling dari motor ini karena saya belum mengganti setang dan belum mengganti underbone-nya. Lalu kelebihan berikutnya adalah motor ini memiliki radiator yang cukup besar untuk
kapasitas mesin 250. Menurut saya juga sudah oke. Untuk shock depan dan belakang itu sangat mumpuni dan sangat nyaman. Jadi kita sebagai rider dan sebagai pembonceng itu merasa dimanjakan oleh shock dari Kawasaki 250 Fi. Dan kelebihan berikutnya, motor keluaran tahun 2012 yang beredar di jalan saat itu, Ninja ini memiliki desain yang sangat gagah dan sporty dibanding rival-rivalnya. Dan untuk ruang mesin dengan kapasitas 250 ini, menurut saya motor ini tarikannya juga sudah cukup untuk jalanan kota atau untuk kita jalan di harian. Sedikit kita menyinggung dari segi desain, pada saat itu motor sport firing itu biasanya sennya pisah atau model gantung. Tapi saya sangat tertarik di motor ini. Di tahun segitu sudah menggunakan model sen yang gabung di bodi. Menurut saya itu sangat-sangat bagus. Dan untuk sistem pengereman kita tidak usah khawatir lagi. Memang Kawasaki itu memberikan safety yang terbaik untuk kita para customer. Untuk motor ini rem depan maupun rem belakang tidak ada masalah walaupun belum menggunakan ABS. Banyak keluhan di luar sana motor sport firing di atas 150 cc mengeluh bahwa pengeremannya kurang pakem atau pengeremannya harus dimodif dengan brand lain. Tapi kita menggunakan brand dari bawaan Kawasaki pun sudah cukup sekali untuk sistem pengereman untuk kita saat melakukan speeding. Berikut adalah detail-detail dari Kawasaki Ninja 250 Fi milik saya. Ini yang merupakan visor yang sudah saya ganti aftermarket ya. Ini spion juga sudah saya ganti aftermarket, namun barang part originalnya masih saya simpan dengan rapi. Lalu kita membahas bagian headlamp. Headlamp tahun 2012 atau keluaran Ninja ini itu masih pisah dan masih menggunakan bohlam. Lalu kita turun di bagian sein. Sein dari motor ini sudah menyatu dengan bodi, yang menurut saya sudah sangat-sangat oke sekali. Dan seinnya juga masih menggunakan bohlam. Lalu kita bahas ke bagian shock. Shock breaker dari motor ini menggunakan diameter 37 mm. Kalau misalkan saya salah, mohon dikoreksi. Untuk pengereman, Kawasaki Ninja 250 sudah menggunakan double piston dan piringan cakram yang berbentuk petal atau bentuk gerigi. Untuk peleknya, ini masih menggunakan pelek original yang saya repaint saja. Ukuran dari pelek original tersebut memiliki lebar 2.75 dan dibalut ban berukuran 110/70 dengan 17. Untuk bagian speedometer, Ninja 250 masih menggunakan sistem analog dan digital. Sesuai dengan judul, kilometer dari Ninja milik saya masih di bawah 500 dan ini asli, tidak kami reset atau tidak kami ubah sedikit pun. Lalu kita lari ke bagian setang. Untuk bagian setang Ninja 250 masih menggunakan upper yoke, dan untuk kanan kirinya terdapat panel-panel. Di sisi kiri kita akan menemukan panel lampu high beam dan switch sein dan switch bell atau klakson. Lalu untuk bagian panel sebelah kanan cukup sederhana, kita hanya menemukan engine start-stop dan electric starter. Untuk kapasitas tangki Ninja ini memiliki kapasitas 17 liter yang menurut saya sudah cukup untuk kita bepergian jauh. Untuk motor Ninja 250 yang berjenis sport touring, sehingga bentuk saddle atau jok motor tersebut sudah menggunakan model split atau single fighter, atau orang bilang sudah jok pisah. Lalu kita akan bahas di bawah bodi tersebut terdapat ada cowaan. Ternyata cowaan ini berguna untuk kita menggeser-geser motor saat kita parkir. Lalu kita akan membahas bagian stop lamp. Stop lamp motor ini masih menggunakan bohlam biasa, belum menggunakan LED.
dan di bawahnya terdapat selebor dan sekaligus tempat untuk plat nomor beserta sen. Dan sen dari motor ini juga masih menggunakan bolam biasa. Untuk pengereman bagian belakang sudah menggunakan piston double dengan cakram berbentuk gerigi beserta pelek belakang dari motor ini sudah lebar dan berukuran 4 inch dengan dibalut ban berukuran 150/60 ring 17. Untuk versi aslinya atau motor bawaan ini bannya berukuran 140/70 ring 17. Ini adalah model desain knalpot dari Ninja 250 Fi. Untuk bagian ruang mesin, motor ini sudah menggunakan 250 cc dengan perapian full injeksi dan dengan berpendingin radiator. Lalu kita akan mendengarkan suara dari knalpot Ninja 250 Fi. Nah, tadi kalian sudah melihat review Kawasaki Ninja 250 ini. Kalau kalian memiliki saran, komentar, dan pendapat, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Untuk kalian yang ingin mendapatkan update video-video dari kita, silakan like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.